Halo para pejuang UTBK, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin memberikan 7 bocoran soal TPS di soal UTBK 2022. Nah, mau tahu? Yuk simak langsung soal dan pembahasannya. Oke, nomor pertama teman-teman, ini soal tentang limit. Saya yakin dengan hanya melihat aja kayaknya teman-teman udah langsung tahu jawabannya ya. Oke, kita simak untuk solusi dari soal limit X mendekati 1, X pangkat 2N kurang X dibagi 1 kurangi X. Nah, yang namanya limit berarti langkah pertama kita harus mensubstitusi nilai batas di sini nih terhadap apa? Terhadap X. Jadi setiap X pada fungsi kita ganti dengan 1. Maka diperoleh 1 pangkat 2N dikurang 1 dibagi 1 kurang 1 sama dengan 0/0. Kenapa? Karena 1 pangkat 2N itu 1. 1 dipangkatkan berapapun tetap 1 ya. Dikurangi 1 ya 0, yang bawah juga 0. Nah, ketika kita menemukan jawaban dari suatu limit adalah 0/0, itu artinya bentuknya merupakan bentuk tak tentu. Maka kita bisa menggunakan teorema L'Hospital. Nah, sebagai informasi nih, bentuk tak tentu itu ada 7 nih. Yang pertama bisa 0/0, bisa 0 pangkat 0, bisa 0 kali tak hingga, bisa tak hingga kurang tak hingga bagi tak hingga, 1 pangkat tak hingga atau tak hingga pangkat 0. Oke, balik lagi ke solusi yang tadi. Nah, maka kita gunakan teorema L'Hospital itu dengan penggunaan turunan ya, turunan fungsi. Oke, teman-teman, kita turunkan. Yang pertama yang atas nih, jadinya 2N kali X pangkat 2N dikurang 1. Dikurangi turunan dari X adalah 1, kemudian turunan 1 adalah 0, tidak saya tulis, dan turunan dari negatif X adalah negatif 1. Setelah ini kita substitusi X dengan 1, sehingga didapat 2N kali 1 pangkat 2N dikurang 1 dibagi negatif 1. Hasilnya yang ini 1 pangkat 2N adalah 1 ya, dikalikan 2N jadi 2N dikurang 1 dibagi negatif 1. Dan diperoleh 1 dikurangi 2N, atau boleh ditulis negatif 2N ditambah 1. Yang mana jawabannya teman-teman? Yang B. Oke, lanjut ke nomor 2. Sudut-sudut pada gambar di bawah ini berada di pusat lingkaran yang diameternya sama. Jika keliling segitiga sama dengan 12 cm, maka keliling setiap lingkarannya berapa nih teman-teman? Oke, sekarang saya akan gambar lagi ya segitiga ini dan saya perbesar ukurannya menjadi seperti ini. Ini titik pusat, titik pusat, titik pusat. Jarak dari titik pusat ke garis tepi lingkaran itu adalah jari-jari, betul sekali. Nah, ini saya tulis sebagai R. Kemudian dari sini ke sini juga sama, R. Dari sini ke sini juga R. Kemudian dari sini ke sini juga R. Ini ke sini R. Ini ke sini juga R. Sementara itu, diketahui bahwa keliling segitiganya 12. Maka kita bisa menuliskan keliling segitiga atau saya singkat KS sama dengan 12. Keliling itu kan tinggal menghitung panjang sisi ini, dan ini ya. Jadi kita tinggal tambah-tambahin aja. Sisi yang sebelah sini 2R, tambah yang sini 2R, tambah yang sini 2R sama dengan 12. Kalau kita jumlahkan ruas kiri, jumlahnya jadi 6R sama dengan 12. Maka dengan mudah kita mendapatkan nilai jari-jari atau R-nya sama dengan 2. Nah, selanjutnya teman-teman kita dapat menghitung keliling lingkaran. Teman-teman masih ingat kan rumus keliling lingkaran atau saya singkat KL itu adalah 2πr. Nah, R-nya sendiri adalah 2 teman-teman. Jadi tinggal kita substitusi 2π kali 2. Mudah sekali kita peroleh nilai keliling lingkarannya adalah 4π. Jawaban yang benar yang D. Soal ketiga teman-teman, ini soal logika. Teman-teman harus ingat-ingat lagi kaidah pengambilan kesimpulan pada materi logika matematika. Kalau yang lupa, saya sediakan linknya di pojok kanan atas. Silakan teman-teman baca dulu soalnya baik-baik. Oke, kita lihat solusinya.
Pertama, ini kita tentukan premis yang ke-1 ya, yaitu yang ini nih. Jika Revina belajar TPSPK, maka bisa mengerjakan TKA Matematika Saintek. Kalau kita nyatakan pernyataan ini dalam bentuk simbol logika, nah saya tulis premis 1 sebagai P maka Q. Jadi yang ini adalah P, yang ini adalah Q. Selanjutnya di premis kedua kita tuliskan nih dari sini. Jika Revina bisa mengerjakan soal TK Matematika Saintek maka mendapat nilai UTBK 700. Saya tuliskan dalam simbol logika untuk premis kedua. Jika Q maka R. Kenapa ini kan sama nih Q, ini kan tadi Q, maka ini ya Q lagi. Teman-teman, kalau kedua premis berbentuk implikasi, pasti kaidah pengambilan kesimpulannya menggunakan silogisme, yang artinya kesimpulannya adalah jika P maka R. Oke, catat ya. Selanjutnya kita munculkan di sini ada 3 premis soalnya, yaitu premis ketiga nih, Revina belajar TPSPK. Tadi apa sih Revina belajar TPSPK? Oh, P. Maka di sini premis ketiga saya tulis P. Nah, teman-teman perhatikan bentuk P maka R kemudian P yang muncul di premis berikutnya. Maka ini merupakan kaidah pengambilan modus ponen yang digunakan. Kesimpulannya adalah R. Siapakah R? R adalah Revina mendapat nilai UTBK 700. Jadi yang mana nih teman-teman jawaban yang benar? Jawabannya yang D. Teman-teman, kita lanjut di nomor keempat. Kali ini ada soal tentang barisan geometri ya. Yang ditanyakan kalau barisannya negatif 1, A negatif 9, B berapa sih A kali B? Berarti kita bisa menjawab soal ini kalau kita tahu A-nya berapa dan B-nya berapa. Nah, kita cari dulu solusinya ya. Kalau barisan geometri yang harus kita ingat itu rasionya yang sama. Tapi kalau kita bisa melihat dengan jeli, sebetulnya kita tidak perlu menggunakan konsep suku ke N nih untuk mencari A dan B di sini. Tapi coba deh lihat ini ya. Nah, kalau dari negatif 1 kita bisa kaliin 3, dapatnya negatif 3, kaliin 3 lagi dapat negatif 9, kaliin 3 lagi dapat negatif 27. Jadi ketahuan nih rasionya itu adalah 3. Nah, atau kita juga bisa menggunakan alternatif yang lain, yaitu ketika rasionya negatif 3. Jadi negatif 1 kali negatif 3 kan 3, kaliin lagi negatif 3, negatif 9, kalikan lagi negatif 3, 27. Ini juga cocok ke sini ya, yang penting negatif 1 sama negatif 9-nya ada. Nah teman-teman, kalau kita mau menggunakan konsep suku ke N pada barisan geometri, maka kita analisis dulu di sini. A. Nah, di sini yang rancunya, A di sini bukan A ini ya, tapi A suku pertama. Suku pertamanya adalah negatif 1. Kemudian, U3 diketahui negatif 9. Kita bagi saja U3 dibagi A atau suku pertama, yaitu negatif 9 dibagi negatif 1. Kita uraikan bahwa U3 itu kan AR pangkat 2. Ingat rumus suku ke N pada barisan geometri itu adalah AR pangkat N dikurang 1 ya. Jadi kalau N-nya 3 ya ini 3 dikurang 1 jadi 2. Dibagi A. A-nya habis nih, kita dapat R kuadrat sama dengan 9. Maka ketemu R-nya 3 atau negatif 3. Cocok kan dengan kita langsung mengamati yang tadi secara jeli ya. Kita bisa menentukan, oh ini rasionya 3 jadi seperti ini barisannya, dan kalau negatif 3 jadi seperti ini barisannya. Oke teman-teman, lanjut saja. Yang ditanyakan adalah A ini ya, suku kedua ya, dikali suku keempat. Suku keduanya kan negatif 3 ya, jadi kalau rasionya 3 diperoleh suku keduanya negatif 3 dan suku keempat atau B-nya adalah negatif 27. Kalau dikalikan hasilnya 81. Nah, kalau kita menggunakan alternatif yang lain, tadi ketika rasionya negatif 3 juga sebetulnya sama. A kali B-nya atau suku kedua dikali suku keempatnya adalah 3 dikali 27. Hasilnya tetap 81. Jadi jawaban yang benar adalah B. Oke, lanjut di soal nomor 5 ya teman-teman. Kali ini ada soal tentang geometri. Nah, saya akan perbesar gambar pada soal. Di sini ada segitiga siku-siku ABC, siku-sikunya di B, berarti B besar sudutnya 90 derajat. Kemudian diketahui juga di soal bahwa sudut ABD itu 30 derajat. Dan informasi penting juga bahwa ABDE merupakan jajar genjang ya teman-teman.
Oke, kemudian di soal juga dikatakan bahwa pada segitiga BDC, siku-sikunya ada di D, berarti sudut BDC ini 90 derajat. Karena BDC 90 derajat, maka sebelahnya, karena ini menjadi sudut pelurus ya, sudut pelurusnya ya 90 derajat juga. Nah, yang ditanyakan adalah besar sudut CAE atau sama aja dengan DAE ya. Karena ini merupakan jajar genjang, berarti kan ini sejajar nih, AB sama ED. Nah, dengan demikian coba teman-teman perhatikan. Besar sudut yang ini dengan sudut yang ini akan menjadi sudut yang berseberangan dalam. Nah, sudut CAE atau sudut DAE itu akan sama besar dengan sudut ADB, yaitu 90 derajat. Begitu teman-teman. Nomor 6. Nah, di sini ada sistem persamaan linier. Kita lihat ada berapa variabel nih. Dari soal, silahkan dicermati, lalu kita cari solusinya ya. Kita buat dulu model matematikanya. Kita buatkan pemisalan. Misalkan P adalah pensil, S adalah spidol, dan G adalah penggaris. Maka pada kalimat 2 pensil, 2 spidol harganya 20.000, kita bisa dapat persamaan 2P tambah 2S sama dengan 20.000. Kemudian dari kalimat 2 pensil, 2 spidol, dan 1 penggaris 28.000, maka kita bisa tuliskan 2P tambah 2S ditambah 1G sama dengan 28.000. Nah, di sini juga harga pensil harus lebih besar dari 6.000. Kita tulis aja P harus lebih dari 6.000. Oke, nah teman-teman, kita substitusi saja ya persamaan 1 ke persamaan 2. Ini kan 2P tambah 2S, ini 2P tambah 2S. Kita ganti karena 2P tambah 2S-nya kan 20.000. Ya udah, kita ganti yang ini jadi 20.000 tambah G sama dengan 28.000. Oh, berarti G-nya atau harga penggarisnya adalah 8.000 ya. Di sini kita dapat memutuskan bahwa pernyataan kedua, harga penggaris sama dengan 8.000 itu adalah benar. Nah, selanjutnya dari persamaan ke-1, kita punya 2P tambah 2S kan 20.000. Kalau kita bagi semua ruas dengan 2, maka diperoleh P ditambah S sama dengan 10.000. Nah, itu kan artinya bisa P-nya 5.000, maka S-nya 5.000. Kalau P-nya 1.000, maka S-nya 9.000. Gitu ya, banyak kemungkinannya. Tapi kita harus pegang satu pernyataan, yaitu pernyataan ketiga, di mana P-nya harus lebih dari 6.000. Sehingga dengan demikian, maka pernyataan ke-1 salah. Harga pensil sama dengan harga spidol salah ya. Kan kalau sama berarti sama-sama 5.000. P-nya kalau 5.000 kurang dari 6.000 dong. Itu salah. Kemudian, pernyataan yang ketiga bisa terjadi. Harga pensil 8.000 boleh. Berarti harga spidolnya nanti jadi 2.000. Tapi kalau harga spidol 3.000 juga boleh. Pernyataan keempat bisa saja benar. Kenapa? Karena kalau harga spidolnya 3.000, maka harga pensilnya 7.000 dan itu masih lebih besar dari 6.000. Maka yang benar di sini pernyataannya adalah bisa 2, bisa 3, bisa 4. Ada berapa? Ada 3 jawaban yang benar. Maka yang benar adalah D ya. Baik teman-teman, ini soal yang terakhir nih, nomor 7. Misalkan nih ada tanda tagar C dan add gitu ya, menyatakan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tapi nggak tahu yang mana nih yang benar gitu ya. Ini bisa jadi yang tanda tagarnya yang penjumlahan atau bisa jadi yang pengurangan. Untuk apa? Untuk pernyataan 6, tanda pagar 2, C 4, add 3 itu nilainya pokoknya harus kurang dari sama dengan 5. Mana yang benar, operasi matematika yang benar untuk triple tanda tagar C dan add? Apakah yang pertama? Ini berarti urutan pertama tambah itu untuk tanda pagar gitu ya. Kurang itu untuk C, bagi itu untuk add. Nah, untuk nomor 2 berarti yang tanda pagarnya tambah, yang C-nya bagi, add-nya tambah, dan seterusnya. Apakah yang benar itu 1, 2, 3 atau 1, 3 saja atau 2, 4 saja atau 4 atau semuanya benar? Kita cek satu persatu dan kita harus ingat prinsip Kabataku, kali, bagi, tambah, kurang. Di mana kali dan bagi itu harus didahulukan.
daripada tambah dan kurang ya. Oke teman-teman, kita coba untuk yang satu ya, yaitu tambah, kurang, dan bagi. Apakah memenuhi 6, tanda pagar 2, C4, add 3, apakah akan jadi kurang dari sama dengan 5? Masukkan saja. Oke, tanda pagarnya saya ganti dengan tambah, C-nya saya ganti dengan kurang, dan bagi untuk mengganti add. Jadi diperoleh 6 tambah 2 kurang 4 bagi 3. Ingat kabataku tadi, mana yang harus didahulukan? 4 dibagi 3, maka ini saya kasih tanda kurung. 6 tambah 2, 8, dikurangi 4 dibagi 3, itu kan 4/3 atau 1/1/3. Nilainya adalah 6 2/3, dan ini lebih dari 5 ya, bukan kurang dari sama dengan 5. Maka kita simpulkan nomor 1 salah. Kita coba untuk yang nomor 2, di mana operasinya adalah tambah bagi tambah. Apakah memenuhi ini? Kita ganti. Jadi 6 tambah 2 bagi 4 tambah 3. 6 tambah, nah 2 bagi 4 harus didahulukan, tambah 3. Oke, 2 bagi 4 kan setengah. Jadi di sini 6 tambah setengah tambah 3. Hasilnya adalah 9,5. Ini juga lebih dari 5, maka nomor 2 juga salah. Kita coba untuk nomor 3. Nomor 3 itu kurang, tambah, dan bagi. Apakah memenuhi ini kurang dari sama dengan 5? Substitusikan ke sini tanda-tanda operasi matematikanya ya. 6 dikurangi 2 ditambah 4 dibagi 3. Sama dengan, nah 4 bagi 3-nya harus didahulukan, 6 kurangi 2 hasilnya 4, 4 bagi 3-nya 1/1/3. Jadi kalau kita jumlah ini jadi 5 1/3. Tetap ini juga lebih dari 5. Sebetulnya kalau seperti ini udah langsung saja berarti jawaban yang benar deh. Tapi kita yakinkan dulu teman-teman ya. Kita cek untuk yang nomor 4, kurang, kali, dan tambah. Apakah memenuhi? Kita ganti tanda pagar C dan add-nya. 6 dikurang 2 dikali 4 ditambah 3. Yang perkalian kita dahulukan, jadi 6 dikurangi 8 ditambah 3. 6 kurang 8 itu sudah negatif 2. Negatif 2 ditambah 3, 1. 1 kurang dari 5. Betul sekali, nomor 4 ternyata benar. Jadi yang benar hanya 1 ya, 4 saja. Jadi jawaban yang benar adalah D. Oke teman-teman pejuang UTBK, itu saja 7 bocoran soal UTBK tahun 2022 nih yang udah keluar. Nah semoga teman-teman dimudahkan, dilancarkan nanti pada saat tesnya dan lulus di program studi favorit teman-teman. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya, tetap di channel Emma Roslina Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.